Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di channel saya, Galeri Minans. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman yang baru berkunjung di channel saya, jangan lupa subscribe agar kita bisa sharing-sharing. Jangan lupa komen-komen juga apabila ada video-video yang kurang, ada yang kurang nih gitu. Boleh boleh banget untuk sharing ya teman-teman ya. Karena saya juga manusia biasa, tak luput dari kesalahan dan tak luput dari kekurangan teman-teman. Nah, di video kali ini saya mau sharing tentang budgeting di bulan bulan apa ini? Bulan November ya, teman-teman. Maaf banget kalau telat banget gitu, karena suami saya itu emang kebetulan gajinya di pertengahan bulan gitu, teman-teman. Jadi nggak sama kayak yang lain-lain di awal bulan itu gajian atau di akhir bulan gajian. Suami saya itu gajiannya itu di pertengahan bulan gitu teman-teman, makanya baru bisa bikin budgeting. Nah, sebelumnya ini saya di rumah itu ngadain yang namanya arisan khusus buat anak-anak kecil, anak-anak SD. Untuk seharinya itu cuman 1.000. Jadi ada 7 hari itu 7.000. Nah, nanti setiap hari Minggu itu dikoclok gitu. Nanti yang keluar siapa itu yang dapet. Dan ini lumayan banget loh teman-teman, ternyata ada 22 anak yang ikut arisan gitu. Namanya anak-anak kecil ya teman-teman. Jadi ya inisiatif aku aja sih untuk biar ngajarin mereka itu biar nabung gitu, awalnya gitu teman-teman. Dan ternyata disetujuin sama emak-emaknya gitu, katanya ya nggak apa-apa Mbak Ulis buat ngajarin mereka itu nabung, jadi tiap hari itu bisa nyisihin uang 1.000 gitu. Dengan iming-iming kalau misalkan dapat arisan itu bisa kalian pakai buat beli apa aja gitu teman-teman. Jadi mereka itu tergiur, dan insya Allah ini amanah karena saya itu nggak minta imbalan, karena ini tuh sifatnya ikhlas dari saya sendiri ya teman-teman. Selain dari arisan anak kecil, ini juga ada nabung amanah. Kenapa nabung amanah? Karena nabung ini tuh saya sifatnya ngebantu aja gitu. Ini ada tetangga yang mau nabung seharinya itu 7.000. Tapi sebenarnya saya nggak mematokin gitu ya teman-teman. Mau sehari 1.000 tuh, sehari 7.000 maaf. Mau sehari 7.000, mau sehari 10.000 nggak apa-apa. Yang penting ada catatannya gitu teman-teman. Dan ini saya juga insya Allah nggak minta imbalan gitu, karena ini saya sifatnya ngebantu tetangga gitu teman-teman. Katanya kalau nabung di sekolahan itu cuman bisa diambil di bulan Juni, maaf ya Allah, di bulan Juni atau kenaikan kelas, sedangkan mereka tuh butuhnya pas lebaran. Biasanya kan emak-emak butuh uang pas di hari lebarannya ya teman-teman. Jadi inisiatif dari mereka itu nabung dari ke saya gitu. Nah, selain itu ada arisan yang kedua, itu arisan anak muda-mudi. Seminggu 10.000, kocloknya setiap hari Minggu juga. Tapi ini langsung setor, langsung koclok. Nah, ini baru ada 14 orang ya teman-teman. Jadi belum pernah dikoclok juga karena baru mulai gitu teman-teman. Nah, untuk dompetnya itu saya pisahkan. Saya kasih bandul kunci kayak gini biar untuk nandain gitu, biar nggak kecampur juga. Insya Allah bisa kok teman-teman. Nah, selanjutnya ada di topik pembahasan kita kali ini, yaitu budgeting bulan Desember. Mohon maaf teman-teman, saya itu salah nulis. Di situ tulisannya budgeting bulan November. Padahal ini bulan Desember. Maaf banget ya teman-teman kalau ada kekeliruan. Maklum aja karena saya juga hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Jadi saya itu ingetnya bulan November terus teman-teman. Padahal ini udah bulan Desember ya teman-teman. Saya belum bisa move on dari bulan November. Hehehe. Nah, ini untuk budgeting bulan Desember itu alhamdulillah gaji suami saya itu dapat 2 juta.
2 juta sekian, cuman karena yang sekiannya itu sudah saya pakai buat nutupin terlebih dahulu, jadi yang saya anggarkan itu cuman 2 juta gitu teman-teman. Jujur sebenarnya kalau yang budgeting kayak gini itu sebenarnya ngebantu banget untuk seperti saya yang borosnya minta ampun, yang belum bisa mengatur keuangan. Ini sangat ngebantu banget ya teman-teman. Tapi dilalahnya saya itu masih belum istiqomah gitu. Kadang tuh pas akhir bulannya, aduh, minjam uang di pos ini gitu. Kekurangan kebutuhan saya itu masih minjem-minjem, jadi masih belum bisa sesuai dengan budget yang saya tuliskan. Tapi nggak apa-apa, yang penting nggak minus ya teman-teman, masih ada simpenan juga alhamdulillah. Nah ini saya pertama ada kewajiban, pos pertama kewajiban ada untuk mertua itu sebesar 300.000. Listrik untuk bulan ini saya 85.000 dianggarinnya, tapi kemarin ternyata pas saya bayar cuman bayar 55.000. Alhamdulillah banget, itu ada sisanya bisa buat nabung gitu teman-teman. Terus ada yang kedua itu ada kebutuhan. Di pos kebutuhan itu ada belanja bulanan, saya anggarkan 200.000 rupiah, dan ada belanja mingguan, saya anggarkan 600.000 rupiah. Jadi untuk mingguan itu seminggunya 150.000, satu bulan ada 600.000 rupiah gitu. Gimana sih cara mengaturnya? Itu untuk satu minggu 150.000 itu saya biasanya akal-akalin, karena saya itu tinggal di desa, itu biasanya banyak yang ngasih sayuran atau bumbu-bumbuan, masih banyak yang murah juga teman-teman, jadi gampang banget untuk ngakalinnya. Yang belum bisa diakalin itu kalau ada kebutuhan mendadak ataupun jajanannya Minan teman-teman, walaupun di situ udah saya cantumin jajanannya Minan, tapi nggak tahu kenapa tetap aja kurang gitu teman-teman, padahal Minan masih kecil ya teman-teman, tapi nggak tahu deh, insya Allah nanti tak manage lagi untuk jajanannya. Terus ada kebutuhan Minan 200.000. Kebutuhan Minan itu kayak pampers, minyak telon dan lain-lain. Jajan Minan udah ada 200.000. Terus air itu 50.000, gas 25.000, sampah 20.000, kuota ada 50.000, listriknya ada 85.000. Itu saya salah nulis ya teman-teman. Listrik udah tulis lagi. Dan dana darurat itu ada 20.000, bensin ada 50.000, dan ada pegangan itu 100.000. Jelas kalau misalkan kayak gini itu jelas ya hanya cukup gitu ya teman-teman, cukup saja, nggak bisa lebih. Kebutuhan kita itu harus cari sampingan yang lainnya, karena untuk di zaman yang sekarang yang apa-apa serba mahal gitu teman-teman, kita harus punya sampingan yang lain, ataupun kita sebagai istri harus bisa pinter-pinter mengaturnya. Nah ini uang udah ada di tangan saya dan sudah saya tuker-tukerkan semuanya ya teman-teman, waktunya masukin ke pos-posnya seperti itu teman-teman. Untuk di pos yang pertama itu ada pos belanja mingguan, itu tadi 600.000, tapi nanti saya taruh di sini dulu yang satu bulannya ya, biaya satu bulannya, tapi nanti mau yang semingguan itu tak taruh di dompet yang kecil, jadi nggak tiap hari saya pakai dompet yang ini ya teman-teman. Dompet yang ini itu hanya untuk menyimpan kebutuhan bulanan, jadi nanti kalau misalkan actionnya itu yang seminggu itu saya pakai dompet yang kecil tadi. Dan ini ada sampah 20.000, air 50.000,
ada bensin 50.000. Ini bensin untuk saya saja ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang nanya apa cukup 50.000 untuk berdua, enggak ya teman-teman. Alhamdulillah suami udah dapat klaim bensin dari PT. Jadi untuk 50.000 itu cukup banget untuk saya sendiri gitu teman-teman, karena kebetulan saya itu jarang keluar. Kalaupun ke pasar juga pasarnya dekat, alhamdulillah teman-teman, jadi agak ngirit gitu untuk bensin. Untuk listrik ada 85.000, untuk kuota ada 50.000. Untuk kuota juga saya sebenarnya jarang pakai yang apa sih, yang aneh-aneh kayak Instagram, TikTok kayak gitu, jarang ya teman-teman. Jadi saya agak irit gitu untuk kuota. Untuk gas ada 25.000 dan ada iuran wajib itu ada 1 juta, tapi sudah saya bayarkan karena lewatnya transfer teman-teman. Dan ada mertua 300.000. Ada untuk kebutuhan mama itu sudah saya kasihkan terlebih dahulu. Nah sisanya itu ada uang jaga-jaga, uang pegangan. Nah biasanya ampau Minan itu terisi, kemarin juga terisi 200.000, cuman karena kepake sama saya jadi ini kosong teman-teman. Biasanya tak isiin ke tabungannya Minan gitu. Nah ini ada yang terakhir, ada dana darurat 20.000. Nah alhamdulillah sekali kalau misalkan ini dompet sudah full terisi semua, itu rasanya seneng banget gitu teman-teman. Jadi walaupun saya nggak megang uang, tapi untuk kebutuhan lainnya sudah pasti ada uangnya, itu saya senang banget. Nah ini sisaan uang yang bulan lalu, bulan November itu alhamdulillah dapat receh-recehan. Walaupun receh tapi masih bisa saya simpen, masih bisa ada sisa gitu lah. Kok yang kebutuhan segitu 2 juta masa iya sih ada sisanya. Alhamdulillah teman-teman, karena saya juga masih punya simpanan sampingan kayak jualan buat jajanan anak kecil, kayak kalau di sini itu ada motongin bawang gitu. Kalau motongin bawang itu kita dibayar per kilonya itu 600 perak teman-teman. Jadi kalau misalkan kita dapat 50 kilo ataupun dapat, karena kan lumayan cepet ya kalau motongin bawang itu, kadang 3 jam, yang 3 jam itu kita dapat 25.000 gitu. Nah ini untuk yang uang tadi saya kumpulin ke challenge 5.000. Kebetulan challenge 5.000 saya targetin 50 lembar itu untuk lebaran teman-teman. Jadi biar saya lebaran itu enggak kedangdapan gitu. Kedangdapan itu kayak kelimpungan nyari-nyari uang baru, harusnya untuk ampau-ampau ponakan-ponakan gitu teman-teman. Jadi saya inisiatif sendiri untuk nyimpan gitu teman-teman. Dan alhamdulillah tadi udah dapet banyak ya teman-teman, tinggal sedikit lagi. Nah ada lagi ini tabungan saya lagi, sisaan belanja bulanan itu alhamdulillah dapat banyak banget ya teman-teman, segitu ada 50 sekian. Nah nanti mak bakal saya masukin ke tabungan celengan challenge juga, karena challenge yang 50.000 juga alhamdulillah ada, saya targetin ada 15 atau 20 lembaran gitu teman-teman. Untuk yang uang 2.000 juga mau saya celengin juga, tabungin juga ke tabungan yang khusus 2000-an. Kalau yang koin-koin juga ada teman-teman, alhamdulillah. Jadi udah dikelompokin semua, walaupun saya nggak tahu nanti mau buat apa, tapi setidaknya saya punya pegangan gitu teman-teman. Nah ini tabungan koinnya sudah saya siapkan, udah dapat segini, alhamdulillah lumayan banget nggak sih teman-teman. Kemarin juga ada yang nuker kayak gini kalau buat saweran biasanya kalau misalkan ada yang mau tedak sinten atau
beli motor atau beli apa itu mau ada saweran itu pakainya koin-koin kayak gini, jadi tukernya ke saya. Dan alhamdulillah ini ada dapat banyak, lumayan sih, nggak banyak banget tapi tetap alhamdulillah ya teman-teman, ini bisa buat tambahan tabungan. Nah ini untuk koin-koinnya lagi, sisanya lagi saya tabungin lagi itu teman-teman ke tabungan koin. Ini yang 500 saya pisah dan yang 1000 juga saya pisah. Untuk yang 2000 nya saya simpennya ke ziplock gitu teman-teman. Yang baru saya simpan ke ziplock. Nah ini teman-temannya ada sekian. Ini saya ngumpulin juga dari bulan-bulan lalu ya teman-teman, jadi nggak segampang itu ternyata menabung. Tapi kalau ada niatan harusin gitu, itu pasti bisa gitu. Kalau dinanti-nanti kayak nanti malah nggak jadi-jadi gitu teman-teman. Nah ini challenge yang kedua, saya juga ada challenge 10 ribuan sama challenge 50 ribuan. Ini 50 ribuannya baru satu, tapi untuk yang 10 ribuannya alhamdulillah udah selesai semua. Ini juga buat ampau ya teman-teman. Jadi untuk yang 50 ribuan saya targetin 15 lembar, yang 10 ribuan saya targetin 10 lembar, dan yang 5 ribuan saya targetin 50 lembar. Totalnya kira-kira ada 1.100.000-an gitu teman-teman, karena saya sudah ngitung kepala ponak-ponakan saya untuk lebaran gitu. Jadi pas nanti lebaran itu saya sudah siapin ampau-ampau untuk mereka. Nah ini yang 2000-an. Maaf ya teman-teman, tadi saya bilangnya ziplock, tapi saya sebenarnya juga punya tabungan yang di kelintingin kayak gini. Ini tabungan random sih sebenarnya teman-teman. Mau ada 2000-an, mau ada 5 ribuan, saya tetap masukin tabungannya gitu teman-teman. Nah, kalau kalian gimana nih untuk progres menabungnya? Kalau saya masih seperti ini ya teman-teman, saya fokuskan untuk lebaran dulu teman-teman, karena saya masih ketinggalan jauh banget, banyak banget kebutuhannya, jadi saya fokuskan untuk lebaran. Mungkin tabungan-tabungan yang di ziplock yang tadi itu juga untuk tabungan lebaran, untuk keperluan lebaran juga. Walaupun saya nggak mudik tapi banyak banget kebutuhannya teman-teman, apalagi ini di Brebes ya teman-teman, ada adat istiadat untuk nyadran gitu teman-teman, dan ini semua tabungan untuk lebaran gitu. Semoga kalian itu tetap istiqomah dalam menabung biar tercapai segala apa yang diinginkan kalian semua. Terima kasih telah menonton video saya sampai selesai, dan semoga kalian diberikan kesehatan selalu sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe ya teman-teman, dan jangan lupa sharing-sharingnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.